narasumber kita hari ini. Yang pertama ada Kang Hendy Jo, seorang sejarawan yang kita mungkin sering lihat beliau di televisi kayak gitu. Jadi narasumber, seorang peneliti sejarah terutama untuk periode 1945 sampai 1949. Maka Kang Hendy boleh ke depan. Depan Hendy. Lalu selanjutnya pelukisnya tadi sudah di-spill oleh Pak Kadis ini. Pelukis andalan kita. Bangga Kang Gun ke depan. Oke. Tapi sebelum itu saya minta boleh dari pihak keluarga berdiri, keluarga Bapak Harun Kabir. Ada Bang Adi. Bangga tepuk tangan untuk keluarga Harun Kabir. Nah, Adi boleh gabung di depan itu? Gabung masih kosong satu. Oh, oke siap. Oke siap. Masih Bang? Oke. Kita mulai saja diskusinya. Santai aja deh. Sorry, kita santai aja ngobrol santai. Kebetulan kami di Bogor Historical Walk terlibat dalam riset Bumi Parawira ini sejak awal. Tapi pas kemarin lukisan Harun Kabir, saya juga rada terkejut bagaimana Kang Gun memvisualisasikan ini. Begitu banyak cerita dalam satu lukisan. Nah ini mungkin nanti memang PR kita di guiding ya, bisa setengah jam sendiri di satu lukisan. Jadi ada berbagai tema, ada berbagai simbol yang dituliskan. Kebetulan Kang Gun kayaknya meniru Raden Saleh gitu ya Kang ya. Jadi dia menampilkan simbol-simbol gitu lewat lukisannya. Dan kalau kita melihat lukisannya benar udah di-spilling, tapi kan masih ditutupin tulisan-tulisannya, jadi belum kelihatan. Nanti bisa dilihat kayak gitu. Menarik sekali ya, kita diskusi saja. Kang Hendy, pertama, apa keistimewaan dari sosok Kapten Harun Kabir ini? Tadi sudah di-spill, mangga. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semua. Senang saya bisa kembali lagi ke sini setelah terakhir Juni 23 Juni ya. Kita bicara tentang sepak terjang Pak Harun Kabir. Kalau sekarang saya hanya ingin membatasi penguraian dan pembahasan kita sekitar Ciwaringin 33 saja. Betul. Karena kalau untuk bicara tentang Pak Harun Kabir sendiri, kita sudah tahu dan kita sudah mendengar pas peluncuran bukunya kemarin. Dan jika ingin lebih tahu lebih detail, tentu saja harus baca bukunya ya. Ini bukan promosi, tapi memang benar. Kita harus detail untuk mengetahui tentang bagaimana Harun Kabir perannya di Bogor dan sekitarnya. Itu memang disebutkan dalam bab di buku Demi Republik. Bicara tentang Bogor, saya kadang-kadang selalu agak terenyuh gitu. Bogor ini kalau dilihat secara historis itu adalah kota yang sangat penting sebetulnya. Tahun 1945 Bogor itu memberikan nuansa tersendiri dalam gerakan kemerdekaan Indonesia. Tetapi anehnya kadang-kadang tidak pernah disebut nih Bogor gitu. Jadi mungkin karena Bogor itu identik dengan kota kolonial ya. Orang berpikir Bogor itu sudah dengan pemikiran bahwa Bogor itu tempatnya orang-orang Belanda gitu. Tempat berkumpulnya para penjajah gitu. Tetapi kalau dilihat dari sisi historis revolusi kemerdekaan Indonesia, di Bogor itu banyak kejadian yang sebenarnya bisa mengangkat Bogor sama derajatnya dengan Bandung, Surabaya, Jakarta gitu. Nah ini saya pikir tugas para sejarawan dari Bogor dan juga aktivis pecinta sejarah di sini untuk memunculkan. Salah satunya memunculkan profilnya Harun Kabir ini sebagai salah satu tokoh yang cukup penting dalam gerakan kemerdekaan Indonesia di Bogor. Pak Harun Kabir memang bukan orang sini, dia orang asli Bandung. Dia orang lahir di Kepatihan ya, Kang ya, Bang ya, di Kepatihan
Dia merupakan Menak Bandung sebetulnya. Tetapi tugas membawa dia datang ke Bogor dan dia terlibat sangat dalam dengan pergerakan Bogor, pergerakan kemerdekaan di Bogor. Dan yang paling impresif dari Pak Harun Kabir ini orang yang sangat tidak cepat terpancing gitu loh dalam arus revolusi waktu itu. Kalau saat itu kan orang kadang-kadang selalu merasa terbawa zamannya itu, situasi zamannya ya. Katakanlah ketika orang reformasi dulu tuh, reformasi Mei, orang ketika diminta untuk menjarah, ya semua orang menjarah gitu waktu itu. Wah ini milik rakyat, segala macam. Saya saksi dari itu. Nah begitu juga zaman revolusi. Zaman revolusi orang berpikir bahwa ini saatnya orang untuk balas dendam. Saatnya kita harus kembali lagi mengambil hak kita yang diambil oleh orang-orang penjajah, orang-orang kolonialis. Nah makanya terjadi berbagai kejadian di Bogor, masa bersiap, di Depok ada penggedoran, gedoran Depok. Hal-hal seperti itu ternyata tidak memancing Pak Harun Kabir untuk juga bergerak. Dia memikirkan dulu ini keuntungan dan kerugiannya buat bangsa ini itu apa gitu. Makanya ketika yang paling selalu saya berkesan dan sebut di mana-mana, Pak Harun ini ketika orang lain bergerak ke Depok untuk melakukan gedoran Depok, dia malah mencegah gitu. Alih-alih mencegah, malah dia pasang badan untuk menjaga orang-orang yang di Bogor itu akan ditindak oleh para pemuda radikal, dijaga selama mereka datang ke rumahnya di Jalan Ciwaringin 33. Jalan Ciwaringin 33 itu menjadi sangat penting karena di sana itu bukan hanya soal masa bersiap, tetapi di sana juga menjadi tempat perlindungan orang-orang, tempat kumpulnya orang-orang. Dua orang penting yang berlindung di sana adalah Bung Karno yang direpresentasikan oleh keluarganya, dan juga Tan Malaka. Tan Malaka ini pernah 2 minggu tinggal di Jalan Ciwaringin 33. Mungkin tuh singkat katanya kita teruskan. Kang Ipin boleh di style slide-nya. Kita ingin ngelihat rumah Ciwaringin 33 itu seperti apa sih? Boleh di style Kang Ipin. Nah ini rumahnya, ini fotonya kita ambil sekitar bulan Juli ya Kang ya? Iya. Ini Ciwaringin 33 dan ini lukisannya sudah di-spill nih. Nah ini lukisannya. Iya. Ini di belakang Korem. Kalau sekarang kita posisinya ini, adinya di belakang Makorem ini ada rumah tua yang masih seperti ini. Jadi suasana dulu itu tidak berubah gitu. Memang begini rumahnya ketika Pak Harun Kabir masih tinggal di sini dan menjadikan tempat ini sebagai markas. Tetapi di belakangnya itu ada juga yang sejenis pavilion yang disebut sebagai Jalan Ciwaringin 33B. Jadi kalau nggak salah Bang Adi ya, ini untuk penampungan, di belakang itu untuk keluarga ya. Begitu ya Kak Ina ya. Jadi kalau keluarga Pak Harun Kabir itu tinggalnya di Jalan Ciwaringin 33B. Jadi di belakangnya ada rumahnya lagi yang kecil. Tapi yang besar itu dipergunakan untuk orang banyak gitu. Ini sampai sekarang masih ada gitu. Dan mungkin bisa dilihat kalau misalnya kita melewati Jalan Ciwaringin 33, kebetulan di sebelah sini itu ada kafe. Jadi sambil ngafe itu bisa ngopi gitu ya. Kita bisa ngelihat nih. Tetapi jangan berharap untuk masuk karena agak tertutup gitu. Ini menjadi masalah nih, kita tidak punya hak juga untuk masuk ke dalam karena mereka juga sangat saya tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tertutup untuk diketahui, tetapi yang jelas sampai saat ini kami dari komunitas pecinta sejarah juga tidak pernah bisa untuk masuk ke dalam, ke halamannya aja nggak bisa gitu. Karena ada hal-hal mungkin yang terkait dengan kepentingan keluarga, kita harus hormati itu. Oke, yang lain mungkin ada lagi? Oke, boleh. Sekarang saya ke Kang Gun dulu, biar Kang Edi istirahat dulu. Enggak. Nanti kita satu-satu. Oke, Kang Gun. Bagaimana ini kan belum pernah ada lukisan ini gitu. Situasi ini juga belum pernah dilukis. Dan begitu banyak cerita yang diberikan Kang Hendy gitu. Nah ini bagaimana proses kreatifnya sampai akhirnya kepikiran kayak gini? Di
awal penggarapan lukisan ini saya minta ke Kang Ian, Kang Hendi, bisa gak kita main dulu, ngopi dulu di Jalan Ciwaringin itu? Saya ingin merasakan feel-nya gitu kan, feel-nya di saat itu dengan rumah itu. Dan dari situ saya timbul ide-ide tentang dari hal-hal yang dikisahkan oleh Kang Hendi tentang Kapten Harun Kabir ini, dan rumah itu menjadi tempatnya berkumpulnya para pemuda pejuang di saat itu untuk berdiskusi gitu kan. Dan ada Tan Malaka yang begitu senang dengan seni, bermain piano, dan anaknya Pak Harun Kabir suka duduk di pangkuan Pak Tan Malaka. Begitu ada kedekatan para pejuang ini, para secara emosional gitu kan, secara emosional. Jadi, dan kebetulan saya waktu itu melukisnya dari tanggal 1 Agustus 2024. Jadi di bulan dimana seluruh masyarakat Indonesia itu diingatkan kembali akan sejarah kemerdekaan, olah kembali jiwa kepatriotismenya gitu kan. Nah, di sini banyak tokoh-tokoh yang saya angkat, tapi waktu itu ketika banyak tokoh-tokoh yang saya angkat, ada pergolakan batin saya. Poinnya tokoh utamanya itu apakah akan munculnya itu akan terkalahkan dengan yang lain atau gitu kan. Di sini saya olah teknis dengan rasa penjiwaan saya, di mana ada hal-hal kode-kode ya bahasanya kode ya, atau itu Bapak Harun Kabir bersama guru politiknya Pak Gatot. Iya, Pak Gatot Mangkupraja gitu kan, berpidato pada masyarakat, dan di mana masyarakat sekitar itu sedang berapi-api untuk merebut kemerdekaan waktu itu ya, untuk berjuang. Dan Pak Harun Kabir ini, dari pengamatan saya, beliau sangat memperhatikan sisi kemanusiaan. Dan rumah ini juga saya buat begitu cukup menonjol walaupun di background gitu kan, karena ini adalah rumah yang sangat bersejarah. Bahkan Bung Karno itu sempat menitipkan anaknya. Next Kang itu? Itunya ke di. Nah ini satu sisi lagi. Ya. Yang ini Kang ya? Ya, yang ini. Ini adalah mertua Bung Karno ya. Bapak mertua Bung Karno dengan ibu mertua Bung Karno yang dititipkan oleh Bung Karno untuk keamanannya, untuk keamanan mereka, keluarganya ini di saat itu. Dan rasa ini Bung Karno ketika mengecup
si Guntur kecil ini dengan perasaan yang sangat ya dengan emosional yang sangat, dan di sebelah sininya juga itu istri Harun Kabir, Ibu Sukrati, bersama yang memakai kerudung putih itu Ibu Fatmawati. Itu sedang bercakap. Sebenarnya ini ke atasnya tuh ada kibaran bendera merah putih yang saya lukiskan di situ. Boleh Kibaran Kang Ipin back satu yang ada tadi. yang full. Mundur satu Kang Ipin. Nah, kibaran merah putih yang begitu gagah di situ itu adalah yang menaungi mereka, para perempuan pejuang ini yang menjahit merah putih sesungguhnya. Di bawah naungan sang merah putih ya. Naungan sang merah putih. Keren deh. Begitu. Oke, boleh ke Kang Hendi, mangga. Dia agak pegel gini-gini. Oke, next Kang Ipin yang slide yang Bung Karno tadi. Oke, Kang Hendi, ini bagaimana cerita sampai Bung Karno aja menitipkan keluarganya di Ciwaringin 33, mangga Kang? Jadi sebetulnya mungkin adegan ini ya, ini murni dari simbolisasi yang dilakukan oleh Kang Gun tentu saja. Jadi kejadian-kejadian ini merupakan kumpulan-kumpulan kenyataan yang kemudian disatukan oleh Kang Gun. Kejadian ini memang ada. Bung Karno bertemu Tan Malaka bertemu dengan pemuda, terus Mangku Praja sering ke sana, Bu Hadijah dan Pak Hasanuddin mertuanya Bung Karno datang ke situ. Itu memang merupakan fakta sejarah, gitu. Fakta sejarah, kejadiannya memang seperti itu. Tetapi pastinya tidak dalam satu hari gitu ya. Ini kan dibikin satu hari gitu ya, untuk merepresentasikan betapa Jalan Ciwaringin 33 itu sangat strategis dalam sejarah Republik ini. Itu orang harus tahu sebetulnya gitu. Nah, terkait dengan kedatangan mereka ke Jalan Ciwaringin 33, sebetulnya kenapa sih Jalan Ciwaringin 33 itu menjadi tempat yang begitu dianggap aman gitu buat para pejuang Indonesia, para pelarian politik dan para pejuang. Kenapa kok Jalan Ciwaringin itu begitu nyaman gitu? Saya harus sebutkan bahwa ini juga terkait dengan pembawaan Pak Harun Kabir dan Bu Sukrati. Tentu saja rumah itu tidak akan pernah nyaman kalau pemiliknya juga tidak nyaman, gitu kan? Jadi saya melihat dua orang ini merupakan dua orang yang sangat welcome terhadap siapapun. Mereka sangat ramah gitu ya, supel. Dan yang paling utama adalah mereka itu adalah pecinta Republik nomor 1. Jadi ketika ada orang yang mau berlindung di sana, dia tidak melihat siapa itu gitu. Dia tidak melihat latar belakangnya dari mana. Selama orang itu masuk ke situ, maka dia harus dilindungi, termasuk oleh Pak Harun Kabir dan pasukannya. Banyak orang mengatakan Pak Harun Kabir itu adalah salah satu pengikut Tan Malaka. Enggak juga. Kalau dilihat dari genealogis ceritanya gitu ya, Pak Harun Kabir itu tidak bertemu dengan Tan Malaka itu, maksudnya tidak bertemu secara ideologis gitu. Tapi kalau dengan Bung Karno ya, beliau sama-sama nasionalis lah. Dan kenapa Bung Karno kenal dengan Pak Harun Kabir? Ada ceritanya yang diceritakan oleh Bu Tina almarhum ya, di dalam sebuah catatan kecil yang saya baca, dan saya sangat beruntung bisa membaca itu karena saya tidak sempat untuk mewawancarai putri pertama Pak Harun Kabir itu. Yang saya wawancari cuma putri keduanya. Jadi di dalam catatan kecil itu diceritakan bagaimana hubungan baik itu terbangun. Jadi tahun 1930-an Pak
Pak Abung Kabir, orang tuanya Pak Harun Kabir, itu ditugaskan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk pindah ke Blitar. Beliau ini pegawai perkebunan ya Bang ya, perkebunan. Jadi dipindahkan ke perkebunan di Blitar. Nah di perkebunan Blitar ini kemudian mereka berkenalan dengan orang tuanya Bung Karno, Raden Sukyami dan Ibu Ida Nyoman Rai. Nah mereka sangat baik tuh, mereka sangat baik, berhubungan sangat baik dan selalu saling kunjung mengunjungi gitu, dan sampai akhirnya mereka mengenalkan putranya masing-masing. Ketika Bung Karno sering pulang ke Blitar, Pak Harun Kabir datang menemui orang tuanya juga, dikenalkanlah oleh mereka, putra-putra mereka. Ternyata di luar pengetahuan para orang tua ini, Pak Harun Kabir itu saling bersurat dengan Bung Karno. Di sini Bung Karno menanamkan sisi-sisi nasionalistiknya itu pada Pak Harun Kabir tentu saja. Pak Harun Kabir itu dulu tuh pegawai biasa gitu. Artinya dia itu dulu itu seorang yang sangat malah seorang yang sangat administratif karena dia jago administrasinya itu jago gitu. Makanya diangkat sebagai bendahara di Bogor itu, Kota Bogor itu, bagian keuangan gitu. Sempat ke Jakarta juga. Nah, tetapi ketika dia berhadapan dengan seorang Bung Karno, makanya muncul sisi dari nasionalismenya dan dia kemudian sangat simpatik dengan gerakan Bung Karno. Makanya ketika Bung Karno merasa tidak betah di Istana Negara, ketika dia dikejar-kejar oleh Jepang dan Nika Kempetai ya untuk pindah dari Jakarta, sempat pindah ke Istana Negara, Istana Bogor, ke Istana Bogor, sempat di Istana Bogor itu tinggal. Tetapi di Istana Bogor itu Bupati Mawati merasa tidak nyaman karena saat itu Istana Bogor itu dikuasai oleh para pemuda yang saat itu mungkin penampilan perangnya terlalu nampak gitu ya. Jadi mereka tiap hari menyembelih rusa gitu kan, hampir habis kali rusa kalau dibiarkan gitu ya. Terus mereka sering menyembunyikan tembakan. Itu yang membuat Ibu Fatmawati tidak merasa tenang karena dia juga harus mengasuh Guntur yang waktu itu belum 1 tahun. Ya, dia bilang kepada Bung Karno bahwa dia tidak betah. Akhirnya dia minta untuk pindah. Dipindahkan ke belakang istana, ke pasar di sekitar situ tuh, di dekat pasar. Tetapi Bu Fatmawati melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana rumah yang akan ditempatinya itu kemudian yang punyanya itu harus diusir gitu dengan kekerasan. Jadi ini buat presiden kita nih, kamu harus pergi dari sini. Bu Fatmawati tidak bisa begitu gitu. Dia nggak mau tinggal di tempat yang orangnya nggak ikhlas untuk ditempati. Akhirnya dia juga mengeluh juga, saya tidak mau. Akhirnya Bung Karno ingat, di Bogor siapa ya kira-kira? Oh ya Harun Kabir. Akhirnya dengan diantar oleh Pak Ahmad Subarjo dan Gatot Mangkubraja, diantarlah keluarganya Bung Karno itu ke rumahnya Pak Harun Kabir. Pak Harun Kabir pasti ya sangat welcome terhadap putra-putra Bung Karno gitu kan, terhadap keluarga Bung Karno. Disambut dengan sangat baik oleh Pak Harun Kabir. Pak Harun sangat gembira. Apalagi sebelum mereka datang sudah ada Tan Malaka di sana. Kenapa sampai Tan Malaka ada di sini? Karena itu terkait Tan Malaka itu tidak ada hubungan apa-apa dengan Harun Kabir. Harun Kabir itu tidak begitu mengenal Tan Malaka. Artinya tidak menganggap Tan Malaka itu seperti idola, enggak gitu. Tapi karena salah satu kakak iparnya ya berarti, jadi Ibu Sukrati itu punya kakak seayah namanya itu Entol Hairudin Ahyar. Pak Entol ini anak Kiai Banten dan sejak Hindia Belanda itu dikenal sebagai pejuang, tetapi pejuang yang sangat bawah tanah gitu. Jadi orang bawah tanah yang memperjuangkan republik sampai dia bekerja sama dengan orang-orang bawah tanah untuk berontak terhadap Hindia Belanda. Siap. Nah, ini Tan Malaka. Ya. Jadi Tan Malaka ini kemudian Tan Malaka ini
dia itu berhubungan baik dengan Entol Hairudin ini. Jadi Entol Hairudin ini merupakan dijadikan intel oleh Kaigun Jepang, Angkatan Laut Jepang. Jadi zaman dulu itu sudah ada perbedaan antara Kaigun dengan Rikugun ya, Angkatan Darat dengan Angkatan Laut. Kalau Angkatan Laut Jepang ini cenderung sangat ingin Indonesia ini merdeka dari sisi perspektif dia. Jadi Jepang ini harus mau tidak mau janji memerdekakan Indonesia itu harus ditepati kalau menurut orang-orang Kaigun. Jadi Kaigun itu sangat kuat dukungannya. Nah, Pak Entol Hairudin Ahyar ini merupakan anggota Kaigun yang kemudian ketika Tan Malaka datang ke Indonesia dan tinggal di rumah Pak Ahmad Subarjo di Menteng, waktu itu keberadaan Tan Malaka sudah tercium oleh agen-agen sekutu karena beliau kan dicari oleh agen-agen sekutu. Jadi Tan Malaka harus cepat diungsikan kemana nih? Akhirnya Pak Entol berpikir, udahlah ke ipar gua aja tuh di Jalan Ciwaringin 33, kayaknya aman di sana. Akhirnya Tan Malaka dipindahkan ke Jalan Ciwaringin 33 di antara Pak Ahmad Subarjo dan Entol Hairudin, juga Muhammad Husnul ya, kalau Husnul ya. Terus putra-putranya Pak Kiai Ahyar ya namanya, Kiai Ahyar ya, di Banten itu. Jadi mereka kemudian menjadikan rumah Jalan Ciwaringin 33 itu sebagai rumah singgah Tan Malaka gitu. Jadi tinggal di sana, tetapi uniknya Tan Malaka ini tidak pernah bicara politik katanya di sini, di Jalan Ciwaringin 33 ini. Sedikitlah bicara politik dan Harun Kabir, karena mungkin secara ideologis mungkin beda ya. Tetapi mereka sering bermain musik bareng. Tan Malaka itu sangat seniman banget sebetulnya, dia itu tokoh yang lengkap lah dia itu ya. Jadi dia bisa biola, bisa piano gitu. Nah jadi mereka sering main bareng tuh. Bu Tina, Bu Heti, Tan Malaka, sama Pak Harun Kabir itu sering main bareng. Sering ada konser kecil di antara mereka gitu di situ. Karena mereka tuh punya kelengkapan alat musik yang sangat lengkap ya di sana itu ya. Karena mereka tuh keluarga seniman lah. Ada sampai gendang juga ada ya kalau nggak salah. Mereka tuh bisa main gendang juga, rebab juga segala macam gitu. Nah, Tan Malaka ini selalu senangnya bermain piano dan selalu didampingi oleh kedua putrinya. Kedua putrinya ini memang sangat jago juga main piano gitu. Bahkan mereka itu sempat meraih juara ketika diadakan di Sebogor waktu dari Regina Pacis kalau nggak salah ya. Itu pernah juara diceritakan oleh keluarga. Bahkan ada sebuah cerita menarik gitu dari keluarga. Itu Pak Harun Kabir itu sangat menginginkan putrinya itu bermain gendang dan rebab, tapi agak susah ngejarinnya. Tapi akhirnya pada suatu hari ada acara di Regina Pacis, itu ada acara seni gitu. Terdengar suara gendang, terdengar suara rebab ini. Wah, ini siapa? Pak Harun Kabir kan mau jemput mereka. Pas dilihat di panggung tuh anak-anaknya lagi main. Jadi mereka belajar sendiri gitu. Betapa senangnya Pak Harun Kabir pada saat itu melihat putri-putrinya ternyata bisa bermain permainan musik yang justru dia inginkan mereka bisa gitu. Jadi ada banyak cerita lah terkait dengan Tan Malaka ini, terkait dengan Bung Karno juga. Ini ceritanya ini dua putri Pak Harun Kabir, Bu Heti dengan Bu Tina. Jadi mereka sangat akrab dengan Tan Malaka. Mereka memanggilnya Om Ilyas. Salah satu nama samaran Tan Malaka selama menjadi buronan itu kan Ilyas Hussein. Jadi mereka panggilnya Om Ilyas. Seperti itu. Siap, makasih Kang Hendi. Kita ganti dulu ya ke Kang Gun. Ini sosok yang ibarat selalu hidup dalam bayang-bayang, misterius banget gitu ya. Orang menggambarkan Tan Malaka ini progresif luar biasa, jadi guru para bapak bangsa. Kayaknya tuh selalu lelah, dia dikejar Interpol Jepang ya, Jepang, Belanda, Inggris ya Kang ya.
keliling dunia, ke Filipina, kemana-mana gitu. Nah, tapi satu hal yang menarik di sini adalah Kang Edi menggambarkan wawancara putri-putrinya keluarga Pak Harun Kabir. Tan Malaka di sini bisa menikmati sore dengan bermain musik. Nah, saya yakin ini sebuah kemewahan untuk Tan Malaka ya. Sambil minum kopi sebuah hal yang langka untuk Tan Malaka, yang kita ngebayangin kan Tan Malaka kan tegang terus hidupnya. Selalu dia tidak pernah tinggalin satu tempat dalam waktu yang lama gitu, dan selalu siap untuk lari karena hidupnya selalu dikejar-kejar oleh Intel gitu. Nah, ternyata pernah singgah juga di Ciwaringin 33. Nah, ini Kang Gun, ini saya langsung mengenali sosok Tan Malaka karena jambulnya. Enggak, bagaimana Kang Gun memvisualisasikan ini? Boleh berdiri aja Kang, biar gak pegang. Ya, saya memvisualisasikannya itu dengan kedekatan, karena di seni itu ya, untuk lebih ke seninya ya, lebih ke nyentriknya aja, lebih dekat dengan anak-anak gitu kan. Jadi nggak terlalu kaku, nggak terlalu ini, dan dengan gestur yang jongkok gitu ya, jongkok ke anak-anak, dan dengan rasa sayang, ada bahasa-bahasa batin yang mungkin tersampaikan pada keluarga Pak Harun Kabir. Oke Kang, asik Kang. Jangan lihat Google, saya punya buku buat teman-teman. Ada yang tahu berapa nama samarannya Tan Malaka selama pelarian? Saya dengar P5, jangan Google. 1, 2, 3, berapa kan? Banyak. Betul. Oke, 5 enggak ada ya. 23. Paling tidak 23 nama samaran. Dari Hussein aja jadi 3 ya. Turunannya ya, Hussein sekitar. Kalau sekarang ada WA, mungkin sudah ketahuan di Ciwaringin 33. Gitu, 23 nama samaran. Gitu. Oke, nuhun. Kang Gun, di sini sosok Tan Malaka biasa digambarkan. Saya ingat banget kalau yang buat kaos-kaos para aktivis kan tangannya pasti gini nih, Tan Malaka gitu kan, Narder Republik Indonesia kan gitu. Ini digambarkan sedang berlutut, sedang ngobrol sama anak. Ini sisi Tan Malaka yang lain. Saya yakin di dunia semua ini lukisan Tan Malaka yang menggambarkan Tan Malaka kebapaan seperti ini. Dan di sini Pak Harun Kabir yang dengan gestur dan tatapan yang meredamkan dan meredamkan api yang begitu terlalu besar dari masyarakat, api revolusi yang begitu besar, semangat revolusi yang begitu besar, tapi yang harus disikapi dengan kemanusiaan. Menarik ya Kang Edi. Oke Kang Edi, Margonda, kita tahu Margonda adalah nama jalan di Depok, sepanjang jalan utama di Depok ke Jalan Margonda gitu. Kemana? Ke Margo. Kayak Kang Edi nongkrongnya di Margo City sih ya. Depannya Margo City ada warung. Oke, Margonda ini sosok pahlawan Depok, orang Bogor sebenarnya, kebetulan Bogor di Depok ya Kang ya. Ada yang menarik adalah saat kami pertama kali menggerak walking tour, kebetulan satu-satunya fotonya Bung Margonda itu ada di Museum Perjuangan Bogor. Nah, kita jelaskan Margonda ini gugur di Depok gitu, asal Bogor. Terus ada satu orang Depok dengan terkejut ngomong, Margonda nama pahlawan Kang, saya kira nama tumbuhan gitu. Jadi kayaknya perlu kita angkat di sini gitu. Jadi seperti itu memang ya, seperti Kang Jaka cerita waktu itu ya. Ada tiba-tiba anak-anak SMP datang gitu, SMP bayangkan, atau anak-anak sekolah gitu juga. Lalu ada juga yang pengunjung Soekarno-Hatta. Mereka baru sadar, oh ternyata Soekarno-Hatta itu 2 orang. Saya kira Soekarno-Hatta itu 1 orang gitu. Jadi pemahaman sejarah kita memang masih banyak PR ya Kang Edi ya. Ini tugas Kang Edi sebagai sejarawan. Ini pertanyaan kenapa Margana jadi Margonda? Nah, bangga Kang Edi. Ini kita pakai judul, kalau tadi kan suara piano Om Ilyas Hussein. Dari Pak Ilyas Hussein ini
dua sahabat di simpang jalan. Nah ini bagaimana cerita dari Kang Hendi? Ya, ini menarik. Saya ingat sekali ini saya ngomong lama di telepon dengan Kang Gun mendiskusikan ini. Jadi saya pegang lukisannya, dia juga pasti pegang lukisannya. Saya bertanya-tanya. Saya tadinya tidak setuju gitu. Margonda ngapain ada di sini, Kang Gun? Dia tuh nggak ada di sini. Dia akhirnya bilang ini merupakan, ini saya ingin menerangkan bahwa ada cerita dua orang ini lain keputusannya. Wah, setelah kita tukar pikiran, ya bersyukur pikirannya balik ke masing-masing lah, nggak tertukar gitu ya waktu itu. Nah akhirnya saya bisa memaklumi kesenimanannya Kang Gun gitu ya. Jadi memang ini penyimpulan aja. Sebetulnya mungkin setelah secara resmi Pak Harun Kabir ini menyatakan bahwa dia akan melindungi para interniran yang berlindung ke rumahnya, Bung Margona itu sebenarnya sudah tidak ada, gitu. Sudah tidak ada lagi di situ, sudah tidak pernah lagi main ke sana lah kalau kata Bu itu seperti itu ya. Dia sudah benar-benar patah arang dengan Pak Harun Kabir. Padahal mereka berdua itu sahabat karib gitu. Mereka sama-sama berkenalan di barisan pelopor Sukasari Bu Paradiwa ya. Jadi mereka itu diperkenalkan oleh Gatot Mangkubraja. Jadi Gatot Mangkubraja itu menganggap mereka berdua ini sebagai murid. Gitu. Nah, akhirnya mereka mendirikan Laskar Ciwaringin 33 karena merasa tidak setuju dengan BKR. BKR menurut mereka itu terlalu kecil jangkauannya, tidak bisa menjadi tentara rakyat gitu. Akhirnya mereka membuat Laskar Ciwaringin 33. Bagaimana Pak dari keluarga? Gitu. Mangga boleh Kang Hendi, boleh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekalian saya berterima kasih atas apresiasinya itu ya untuk adanya cerita mengenai kepahlawanan Harun Kabir itu diangkat kembali. Itu yang mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat kita semua untuk lebih menghargai dan mencintai tanah air kita ya, Indonesia itu yang dengan susah payah diperjuangkan kemerdekaannya. Nah mengenai lukisan ini alhamdulillah Mas Gun, makasih, bagus sekali, ini kelihatan banyak cerita di situ. Tadi saya tanya itu Oma di mana ya, itu gambarnya sebelah mana? Oh rupanya ketutupan sama fotonya itu. Dan yang dua itu ibu saya, ya kebetulan saya anak tertua dari ibu saya, putrinya Pak Harun Kabir. Itu ada dua anak perempuan di situ ya Mas ya. Kang Ipin boleh di setel slide-nya biar kelihatan. Itu ya. Yang alhamdulillah ya. Dan oma saya itu sedang menggendong adik yang paling kecil. Alhamdulillah. Itu Bung Karno yang sedang mencium anaknya. Jadi ini semuanya lengkap dan kebetulan itu saya panggil kakek saya itu opa ya. Itu jelas sekali wajahnya itu mirip sekali ya. Alhamdulillah, dan mungkin dari warna bajunya juga itu cukup menonjol. Nah, jadi kalau sekilas kita lihat dari lukisan itu, jadi alhamdulillah Pak Harun Kabir itu langsung bisa terlihat gitu ya, dari wajahnya, dari semangat mengajak ya, maksudnya ini kan semangatnya ya, menyertakan semangatnya untuk semua masyarakat di situ ya. Terima kasih banyak ya Mas Gun ya. Dari kita, saya mewakili keluarga. Terima kasih banyak. Dan Bang Endijo juga yang paling ahli tahu sejarah ini semuanya, malah kita kadang-kadang malah terbengong-bengong, oh gitu ya. Saya tahu dari keluarga juga. Iya sebagian, tapi perjuangannya dari awal yang mengenai Tan Malaka segala kan, kita juga baru dengar sampai sedetail itu ceritanya. Saya apresiasi keluarga masih mengumpulkan dokumen-dokumen, foto-foto. Iya. Karena keluarga yang tua itu biasanya sudah tidak acuh lagi terhadap Itu ya.
Dan saya Perlu sayangkan diteruskan tuh, juga. Kak Ina. Iya betul, yang saya sayangkan itu sebenarnya itu mengenai apa namanya barang-barangnya Pak Harun. Pak Harun Kabir itu udah hilang lenyap mungkin Nah karena itu juga saya ditanyakan oleh Pak Kadis kemarin Iya. ada barang-barang yang bisa dipamerkan nggak di sini di sayang ya. kayak mantel gitu. Iya, dulu sempat tuh ada mantel yang ada apa serpihan darah segala waktu habis ditembak itu kan. Gitu. Itu ada dulu tuh saya tahu betul, saya lihat lagi di dalam peti gitu dimasukin di Sepatunya peti. juga ada. Iya. Jadi waktu itu beliau tuh almarhum tuh pakai jas panjang gitu kan ya. Iya. Gitu, pakai jas gitu. Terus ada robekan-robekan bekas tembakan mungkin ya. Tapi itu nggak tahu kemana tuh karena pindah-pindahan mungkin dianggapnya itu udah usang jadi mungkin ada orang yang membuang atau apa gitu loh ya. Iya. Iya benar. Alhamdulillah terima kasih sekali lagi buat semuanya. Sama-sama. Oke, Kang Teteh, ini waktu juga yang memisahkan kita. Semoga lukisan Kapten Harun Kabir ini bukan yang terakhir. Jadi semoga tahun-tahun depan Bumi Parawira masih terus menambah lukisannya ya. Jadi mengenalkan yang orang-orang Bogor belum tahu gitu seperti sosok-sosok Kapten Harun Kabir. Maka ditunggu aja karena selanjutnya masih banyak PR, belum titik masih koma gitu. Jadi tolong didoakan kami di Bumi Parawira. Terus nama jalan, nah itu PR-nya Kang Hendi. Saya nanti tinggal jalan aja. Ini jalan Kapten Harun Kabir dulunya jalan Cimaringin gitu. Oke, gak usah pakai closing ya, kayaknya sudah cukup. Bang Gun ada closing statement? Moga-moga Bogor, saya kutip dari Pidato Bung Karno tanggal 28 Desember 1954. Bogor menjadi batu loncatan sejarah. Amin. Hari ini saya lumayan ya, 70-an yang hadir hari ini. Akan tetapi sebelum kita tutup, nanti keluarga kami undang untuk naik ke atas untuk membuka selubungnya Kapten Harun Kabir ya, sekaligus menandakan lukisan ini siap diperlihatkan kepada pengunjung. Tadi berapa? 31.000 ya yang hadir selama tahun pertamanya. Jadi 31.000. Nah semoga makin banyak yang kenal dengan sosok pahlawan Bogor yang sekarang ya. Ini apa ruangan evolusi dimulai dari apa pengibaran bendera pertama ini ya bendera pertama kesempatan dan diberikan ruang untuk istilahnya diberikan tempat untuk memberikan penjelasan mengenai sejarah yang telah dia lakukan. Mudah-mudahan semuanya membawa keberkahan dan selain manfaat buat khususnya buat Kota Bogor dan kepada penerus bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Rudi mendampingi? Udah balik deh. Boleh, silakan. Ini dipegang dulu ya. Ya, mana kali ini siap, ready? Kapten Harun Kabir. Kapten Harun semua.